lagi selimutan, pakai jaket karena udara dingin banget ya. Saya Kak Rose, siap menghangatkan suasana dimanapun Anda berada bersama acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dengan baju peach. Baju apa sih itu? Salem gitu. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan yang pertama yang akan kita wawancara ada Shanti. Aku diam di sini, apa ke sana? Kamu di situ, kamu di situ. Aku kalau lagi ngomong terus ada Shanti gitu, aku jadi agak merasa ke pressure karena dia juga VJ ya. Kamu dulu VJ hits banget kan? Iya. Bahasanya Inggris lagi. Bahasa Inggris. Inggris. Nah, ya, nanti kita ngajak ngobrol sama Shanti, tapi nanti kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik, banyak menuai komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada banyak sekali berita ya kemarin ya. Hari ini juga ada agenda-agenda yang berkaitan dengan selebriti. Tapi yang menjadi highlight kita hari ini adalah postingannya Marshanda. Ini postingannya si kemarin atau tadi hari ini ya, baru aja gitu ya. Ini postingan ini menarik sih kita highlight gitu ya. Karena di postingan ini tuh beda banget. Marshanda dia sudah mulai speak up tentang kondisi dirinya yang mengalami bipolar. Dia bahkan sering sekali posting tentang bagaimana journey dia untuk bisa hidup lebih lebih berdaya, ikut berbagai seminar sampai ke Amerika dan lain sebagainya, gaya hidup sehat, semuanya dia sharing. Tapi baru hari ini dia tuh sharing perasaan sesungguhnya ya. Dia ngerasa bahwa baru setelah 17 tahun dia didiagnosa bipolar, baru kali ini dia berani mengaku bahwa dia sebetulnya merasa sedih sekali gitu ya. Ini udah kita terjemahkan ya. Sebenarnya takut untuk memposting kebenaran yang rentan ini, tapi terlepas dari semua pencapaian dan pemberdayaan yang telah saya bagikan secara terbuka kepada Anda, saya membutuhkan platform untuk menunjukkan realitas. Aku ingin selalu transparan, asli. Muncul ketika aku benar-benar merasa kalah dan kecil. Ini mohon maaf, ini terjemahan ya. Saya berharap dari postingan ini semua bisa bahwa penyembuhan, semua sadar bahwa penyembuhan, proses ketika orang didiagnosa bipolar sampai proses dia bagaimana hidup dengan bipolar itu adalah sebuah proses yang nggak lurus, nggak selalu langsung menjadi baik, tetapi up and down gitu ya. Dan tidak apa-apa untuk baru menyadari dan mengizinkan diri untuk berduka gitu ya. Dia ngerasa bahwa dia baru ngerasa sedih banget. Dan di caption ini dia menunjukkan chatnya dia ke ibunya gitu ya. Coba kita lihat chatnya ya. Dia bilang karena sesuatu hal kecil yang baru aja terjadi, Ca tiba-tiba ngerasa sakit bipolar itu membuat Caca jadi orang yang sial dan gak beruntung. Kayak orang yang gak ada mental illness, kayak orang yang gak ada mental illness, I feel so small katanya gitu. Dia ngerasa kayak minder ya, dia ngerasa kayak kecil banget gitu. Ca ngerasa inadequate, nggak ngerasa mampu, kurang pantas dapetin hal-hal yang bisa bikin bahagia. Ca lupa caranya tahun-tahun kemarin Ca bisa jadi orang yang kuat, positive thinking, bisa membagikan pemberdayaan gitu. Sekarang Caca ngerasa sial gitu, ngerasa small, itu diulang-ulang ya. Caca sial ngerasa kayak gini after 17 years getting bipolar diagnosis. Caca sebelum ini selalu ignore the fact that I'm not as good as other people because I have bipolar. Sebelum-sebelumnya mungkin dia merasa ketika mendapatkan diagnosa itu dia berusaha untuk wah gitu ya, selalu semangat, tapi lupa bahwa bersedih dengan kondisi dia ya, itu adalah sebuah proses juga yang harus dilalui gitu. Dan banyak yang mensupport Marshanda juga dari rekan-rekan artis, dari netizen semuanya. Kita nanti baca komentarnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu video Marshanda berikut ini. Postingan Marshanda juga soal Sienna ulang tahun ke-13. Coba kita lihat postingannya mana. Selamat ulang tahun cintaku, sejak lahir hingga 13 tahun kemudian, kamulah yang merupakan hadiah dan sinar cahaya buat hati kami semua. Sienna, terima kasih sudah datang ke dunia. I am so grateful for you to be here in the same time as I am alive, even more here as my daughter. Ya ini menarik sih ya. Kadang kalau kita sedih kan kadang-kadang, oh harus semangat gitu. Padahal sebenarnya sedih itu nggak apa-apa. Sedih aja, emang kalau kehilangan sesuatu itu kan pasti sedih. Mau nangis gitu, mau apa itu. Cuman kasih waktu. Sedih boleh, asal jangan kelamaan. Apalagi kalau dijadiin konten terus gitu. Takutnya nanti, ya nggak apa-apa sih.
Kan kadang-kadang sekarang kalau konten mendatangkan cuan. Oke, langsung kita menuju ke Santi yang kaget datang ke Indonesia. Ternyata ini negara sekarang, wow, negara konten kreator ya. Lihat dulu profilnya berikut ini. Kita begini Shanti. Selamat siang. Selamat siang. Ih, sudah lama tak bersua kita ya. Zaman-zaman Oh. itu tuh, aduh Apa dia tuh? tuh mah hits banget ya. MTV? Iya MTV. Aku tuh kalau ketemu kamu dari jauh tuh yang wah selalu gitu ya. Masa? Tapi masih. Tapi yang aku kagetin ya, terus di pantai di Bali itu, aku tuh lebih sering dikenali sebagai VJ MTV. Padahal VJ MTV itu, aku tuh dari 97 sampai 2000. Itu kan berarti 28 tahun yang Iya. lalu dong. Maksudnya masih bisa ada yang Ingat anak nongkrong MTV. anak nongkrong. Ada satu lagi yang sering aku salah. apa? Udah dikejar orang nih, Kak Ashanti, Kak Ashanti. Ashanti. Aku cuma bilang, Iya. asal jangan salah, aku bukan istrinya Anang. Oh iya. Kan itu bikin gosip lagi, beda. Itu beda. Iya ya, cuman beda A-nya doang ya kan. Gak ada yang bilang Mbak Anggun gitu. Alhamdulillah ada juga. Tapi aku tuh dengan senang hati aku pura-pura iya. Saya snow on the Sahara. Saya snow on Bali. Panas-panas dingin. Mukanya tapi gak ada yang berubah ya. Coba kita lihat foto metamorfosanya. Tuh kan. Gini aja kita Lumayan kamu bro. ya. Ya ampun tuh masih baby face banget. Hidungnya kok gedeannya dulu. Sumpah aku nggak operasi loh. Demi Allah. Ya masih ada ini lemak-lemaknya masih asli dikit semuanya. hidungnya ya kan. Itu Iya, yang kecil, yang pangrok, ya ampun, baby face, cabi banget ya. Tapi kamu betul kan bahwa kamu tuh dengan kulitmu yang eksotis Tan, ini, tan, coklat. Padahal kamu suka bumi aslinya. Jadi bapakku tuh yang hitam, bapak tuh yang gelap, Oke. ya. Si ibu teh balanda. Oh. Jadi aku teh sedikit balasteran. Tapi karena packagingnya dari Tuhan dikasih yang lebih Sunda aja. Tapi nggak pernah minder ya? Atau emang dari kecil emang udah pede aja gitu? Enggak sih, dari dulu mah sempat dikatain, aduh nama nickname aku tuh pasti ke arah-arah yang hitam itu gitu. Sama jidatku katanya tuh Nong-Nong, jadi panggilan aku tuh si Banong dulu. Oke. Kalau nggak si Item, pokoknya gitu-gitulah. Terus? Tapi lama-lama menerima aja, mesti diapain? Iya sih. Terus mesti kayak Michael Jackson gitu, suntik-suntik putih gitu. Nggak ya? Nggak lah. Tapi nggak ada rencana apa, operasi apa gitu? Alhamdulillah ini semua masih asli, ya. Cuma pengen agak mungkin tarik-tarik Tarik dikit ya, sedikit aja. dikuncir ya, ponytail. Ibaratnya berkencang. Dia ada kan dia menyanyi juga, main film, main series, banyak lah sebetulnya ya. Tapi kita mau tunjukin beberapa kompilasi lagu-lagunya Shanti yang hits pada zamannya. Oh, mari. Iya. Aku ngeliat itu berarti kan itu album pertama tahun 2000, 26 tahun yang lalu. Lu kan gak ada perubahan, sama aja. 6 lebih dari 2 dekade. 2 dekade. Wow. Tapi aku ingat dulu ya kalau ketemu Mas Shanti tuh di tempat-tempat yang rame gitu tuh dia selalu menonjol gitu kamu tuh. Menonjol Kayak dalam selalu, arti kata gitu kayak rame. Kalau itu cicilan dari friendly. dulu sampai sekarang kayaknya bawaan orok. Jadi kayaknya kalau aku begitu lahir tuh bukan oe, aku begitu lahir oe. Gitu. Tapi di masa-masa Teriak. kamu hits banget itu, pernah ada masa-masa kamu star syndrome gitu nggak sih? Ada lah. Oh, kayak apa tuh? Kayak apa? Ada lah. Maksudnya pas Contoh. album pertama kan pas Okasi Jatuh Cinta hanya maunya meledak. Album pertama lo langsung meledak ya kan? Terus udah gitu MTV kan meledak ada lah. Namanya juga kan aku MTV umur 17. Si album pertama meledak umur 20. Ya ada lah. Gede kepala ya ada. Contoh. Ya contohnya ya jadi kayak berasa dunia milik aku. Semua orang harus nurut. Masa kamu nggak tahu Shanti gitu kan? Aku nggak pernah gitu. Oh, nggak pernah Untungnya gitu. nggak pernah gitu. Tapi yang bikin aku selalu napak itu ibu. Ibu tuh selalu bilang, neng, di atas langit selalu ada langit. Which is true. Iya. Ya kan, selalu. Emang sebenarnya in the bigger scale, Iya. kita kan ini kecil Iya, sebenarnya. betul. Tapi zaman Eta mana ada yang... Apalagi umurnya masih muda ya kan? Iya. Nah di zaman-zaman tahun berapa itu ya, sempat ada kejadian juga ketika ada video kamu lagi di kamar mandi, terus iya. kemudian itu direkam diam-diam dan itu Iya. disebarkan Iya, gitu iya, ya. iya. Nah itu kita mau tanya nih sekarang, Iya. kamu inget nggak masa itu? Sempat Ingat bikin kamu banget itu. Makanya aku juga pengen bilang buat teman-teman yang mau merintis karir di dunia entertainment ya, aduh selalu ada agensi atau di antar adult atau orang tua yang lebih paham dengan lingkungan sekitar gitu ya. Karena ada aja oknum-oknum yang kurang ajar, biadab, yang take advantage of our innocentness. Waktu itu kan aku baru mulai, masih itu casting iklan, Kak umur Ros. berapa itu, belasan masih? Sebelum MTV, sebelum nyanyi, sebelum apa? Berarti 16-an. ya ampun. Oh, udah gitu. Akhirnya kan itu keluar kan bersama beberapa Artis lainnya, ada artis yang Sarah lain ya Azhari, kan. ada Feni. Jujur aku waktu itu tersinggung banget ya sebagai perempuan ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang... Pelecehan itu. Ya pelecehan dong. Iya. Nah, udah gitu
kita ke pengadilan nih kan, kita seret orang ini ke pengadilan. Terus yang lucu nggak lucu sih maksudnya, si ibu aku ngomong ini, Neng, pokoknya nanti kalau kamu ditanya sama wartawan, kamu harus tetap tenang ya, kamu pokoknya jangan lose emosi kamu gini kan. Keluar dari persidangan, dirempuk wartawan, anjir rempuk, saudara keluar, diserbu wartawan. Mbak Shanti gue nih. Tahu siapa yang ngamuk? Siapa? Si ibu aku. Orang itu harusnya dikasih makan. Karena aku begini. Katanya nggak boleh hold emosi. Mungkin kata ibu gini, kamu jangan emosi, Ya. biar ibu aja gitu. Tapi sebenarnya sih sekarang aku sudah jadi seorang ibu ya. Anyone who hurts my child, mama bearnya keluar. Iya. Iya, itu jadi insting keibuan gitu. Tapi pasca kejadian itu ya, kamu sempat ngerasa apa? Insecure, takut, marah pasti ya? marah sekali ya, apalagi kayaknya orangnya nggak kena apa-apa deh. Si pelakunya tuh nggak kena apa-apa. Itu yang aku gemes tuh. Karena pelakunya nggak kena Iya, apa-apa. Sampai kayaknya sekarang nih masih nih? Enggak sih, maksudnya aku udah I let go a lot of things loh Kak Ros, beneran I let go a lot of things. Dengan bertambahnya umur tuh enaknya kayak gitu. Jadi kita nggak hold on to things yang beyond our control. Emang itu kontrolnya aku? Enggak kan? Itu kan? satu ya yang kamu Satu. lepas. Apalagi? Banyak. Ibaratnya tuh kayak kemarin tuh The Year of the Snake tuh bener-bener buatku. Shredding old skin, shredding old belief, old pattern. Melihat hidup tuh dari perspektif yang sangat berbeda. Itu tahun kemarin tuh. Makanya buat aku tuh eye opening banget. Oh, gitu. jadi kamu melepaskan semua beban-beban, semua banyak dendam, semua sekali. kemarahan. Banyak banget. Ganti kulit ya? Punya perspektif baru dalam kehidupan gitu. Apa? Salah satu yang paling penting yang aku pelajarin adalah nothing is ever wrong that ever happened to us. Even orang yang nyakitin kita atau nggak nyakitin kita atau orang yang pernah ada di hidup kita atau tidak dalam hidup kita, itu semua udah jalannya demikian gitu. Jadi we stop playing victim pertama itu ya, dan we stop blaming. Jadi rasa itu aja itu kayak dulu kan aku ada kayak fear of abandonment gitu ya, ada kayak gitu-gitu. Itu langsung kayak hilang aja gitu. Karena semuanya tuh everything will go for your better good. Jadi buat versi kamu yang terbaik gitu. Jadi pada saat melalui itu aku tuh yang ting kayak all the dots in my life made sense. Yang bagus, yang jelek, dan semuanya buat keterbaikan Shanti diatur sama Tuhan gitu. Jadi nggak ada lagi kemarahan, dendam, karena ya udah itu memang harusnya terjadi. Dulu gitu. tuh sebenarnya ada Kak Ros ya, ada yang kejadian satu dalam hidupku tuh yang benar-benar yang benar-benar bikin aku dendam banget gitu ya. Salah satunya adalah waktu uang aku tuh diambil sama saudara sendiri gitu ya. Jujur aja itu lama. I hang on to that hate for much too long gitu. Kayaknya kok bisa gini. Ternyata baru tahun kemarin setelah puluhan tahun itu terjadi, aku baru menyadari kalau itu nggak terjadi, mungkin Shanti nggak kayak sekarang. Kalau itu nggak terjadi, mungkin rentetannya nggak akan sekarang. Dan sekarang tuh aku paling bahagia. Apa yang merubah kamu ketika Pembelajaran itu. pasca kejadian itu? Apa yang berubah dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Gitu? Setelah kejadian itu kan kamu bilang kalau itu nggak terjadi, nggak ada Shanti yang sekarang. Berarti kan ada hal-hal yang kamu alami atau kamu putuskan pada saat itu. saat sekarang nih ya, saat sekarang yang bahwa aku merasa udah let go gitu semuanya. Karena aku percaya, aku akan dikasih rezeki yang jauh lebih gede daripada yang diambil. Jauh. Itu, percaya. Tapi dulu tuh aku ngerasa, kenapa, why me? Padahal aku ngerasa sudah baik sama orang itu. Iya. Tapi aku balikin, why not me? Pasti ada yang mau diajarin sesuatu ke aku. Jadi sejak aku balikin perspektif itu, why not me? Berarti kan ada yang mau diajarin ya, tinggal kita tune in aja ke pembelajaran itu. Jadi kamu dapat dikasih Allah rezeki yang lebih besar, apalagi pembelajarannya? Bahwa rentetan peristiwa itu akan membawa aku ke manifest yang biarpun aku pernah ngomong bertahun-tahun yang lalu tapi baru terkabul sekarang. Contoh, aku dari dulu pengen tinggal di Bali. Dari dulu, dari zaman sebelum berkarir. Kalau dari zaman ya 17-20 gitu kan sering ke Bali cuma buat balik, party doang zaman dulu kan. Tapi dari dulu pengen banget tinggal di Bali. Lihat sekarang 2022 aku pindah ke Bali kan. Kejadian jadi ya. Kejadian walaupun jalannya Bertahun-tahun kemudian. berkelok-kelok, naik turun, hujan badai, kering kerontang apalah, tapi ujung-ujungnya Tercapai juga. terkabul. Asal terima aja udah. Gitu. Iya. Terima aja gitu. Ikutin aja. kan. Nah ini ada satu kejadian lagi nih, apakah sudah let go juga nih ya? Kalau kita lihat nih kan, kamu dulu jadi VJ MTV, kemarin baru ada kabar itu resmi ditutup tuh channel itu, Iya, ya iya, kan? iya, Terus kalau kan kamu tulis juga di buku tuh kejadian waktu kamu jadi VJ di mana Iya, kamu iya. tuh sempat tegang sama Sarah Sechan ya kan? Tapi kita mau lihat dulu nih, cuplikan ketika dia jadi VJ MTV. Oke, ada ya? Ada. Ada ya?
Tapi zaman sekarang tuh, zaman dulu nggak ada jejak digital jauh lebih banyak ya. Aku tuh Iya. sebenarnya pengen lihat banget stock shot zaman dulu, tapi nggak ada. Cari-cari sedikit sedikit banget. emang ya. Nggak, tapi itu ceritanya apa dulu kamu sama Sarah Sechan tuh? Oh, ya mesti ditanyakan pada orang yang bersangkutan. Kamu ngerasa ya. dibully sama dia? Kamu ngerasa Jujur Li ya. Jujur Li. Nggak, sebenarnya aku sama Sarah tuh banyak kemiripan. Sama-sama alpha female. Oke. Tiba-tiba satu sudah kalau menurutku ya udah merajai MTV terus nongol lah ciki gitu ya. Ini anak Nah, ini. aku nggak tahu itu rival persaingan karir atau apa yang nggak connect aja. Bener-bener nggak connect dan karena dua-duanya alpha female nggak jelegur. Jadi kamu tuh dulu kalau di satu ruangan nggak bisa gitu Nggak ya? bisa, beda. Terus tapi pintu pernah masuk aja dibedain. Pintu masuk, diva banget ya ampun. Tapi Kak Ros, gini, whatever that was itu juga karena kita masih kecil-kecil, Iya sih, ya nggak, betul. ego, Iya. ya kan? Kayak tadi Kak Ros bilang, kamu sempat gede kepala, sempat. Aku rasa dia juga sempat gitu ya. I cannot speak on her Kita behalf. semua pernah ya? Pernah pasti. Tapi tiba-tiba yang membuat aku baikan sama dia adalah siapa? Nia Dinata. Oh. Jadi aku main film perempuan punya cerita, ya kan? Dikasih skripnya. Bagus, siapa sih yang nggak mau main filmnya Dinata kan? Ada sahabatku namanya Cici di situ. Setahu aku pemerannya aktris lain. Wah, aku udah seneng banget mau berperan dengan aktris ini sesama Sunda kan. Seneng banget. Datanglah pas hari pertama reading. Udah, gue lagi baca-baca skrip kan, udah di dalam, tiba-tiba gue denger totak. Halo, suara Sarah. Gue udah gini, apaan nih gitu kan, kok perasaan gue gak enak gitu kan. Ternyata dia yang jadi peran sahabat gue, Kak Ros. Nah, udah dong, muka gue kan langsung kenceng gitu kan. Itu 6 tahun gue gak ngomongan. Jadi muka gue langsung kenceng gitu. Terus si tehnya dengan santai gini, ayo, udah pada gede, baikan, main film bareng. Gitu si tehnya. And that was it. That was the end of our apalah Perang dingin, itu. apalah segala macam. Dan begitu main bareng, klik seklik-kliknya. Jadi sebenarnya kita tuh klik. Oh, tak kenal maka tak sayang ya. Ego-ego anak muda aja iya, lah. biasa. Sebenarnya nggak. Kalau ditanya perkaranya apa juga nggak ada yang tahu apa. Katanya rebutan cowok. Bukan. Iya. Siapa namanya? Ali Bukan. Koboy. Enggak. Oh, GR ntar. Oh, enggak. Bukan cowok. Ya entahlah apa itulah, tahu kan? Iya. Karir dia lagi gede dua-duanya. Karena kan? sama-sama. Oke, sekarang kita ada kartu-kartu. Tunggu bentar, pas ketemu. Pas ketemu ya, pas main film itu, dia kayaknya nggak enak duluan sama aku gitu, terus aku masih gini. Oh, oke. Masih gitu ke dia Terus kan? dia yang lebih ini ya. Akhirnya baikan yuk, gitu udah. Oke, kartu. Lucu ya. Lucu, Tapi sebenarnya kalau gemes. udah diceritain sekarang tuh berarti udah let go semuanya ya. Udah. Orang kemarin udah jadi tamu podcastnya dia. Oh iya benar juga. Oke, nih ada kartu. Siapa dulu yang mau buka? Oh, sambil makan lalap dia kan. Aku dikasih tumpeng. Dikasih, ya ampun. Ini totalitas banget ya ngasih lalapnya ya. Kamu katanya kan suka nyemilin lalap nih. Oh, Di Hong Kong. Sunda Empire. Oh, ada terong, ada lenca, ada cimun. Ini Oh, sambil ini ngunyah apa? sambil nanya-nanya ya. Ini apa ya? Oh, Iya, ini terong. 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 Gila, lalapnya lebih banyak proteinnya ya lalapnya ya. Oke, silakan Bu sambil dimakan. Sambil dibuka ya. Sambil, ada sambelnya ya ampun. Hah? Kumaha? Aku nanya duluan. Oke, Oh. baiklah aku nanya duluan ya. Aku sambil makan terong ya. Shanti, Ya. dari pernikahan kemarin itu pelajaran apa yang kamu ambil hikmahnya? Dan ya itu akan kamu perbaiki kalau kamu punya pasangan lagi. Kamu betul banget ya? Enggak, pura-pura kebersihan biar gak jawab. Makan dulu Apa Makan lagi hikmahnya? Makan lagi Dia nggak mau jawab, dia mau makan aja. Makan lagi ayo. Pelajaran. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Percaya aku. Tidak ada yang salah. Everybody is accountable for their own action and their choices. Nggak ada yang salah. Udah gitu aja. Cuman waktunya saya sama bekas saya Udah sampai di situ. sudah sampai di situ. Pembelajaran dan growth-nya sudah sampai di situ. Ada kepikiran mau nikah lagi itu nggak sih? Pengen. Masih pengen? Pengen, kenapa enggak? Aku tuh sebenarnya, aku tuh bucin. Aku tuh orangnya kayaknya cuawaan gitu, tapi sebenarnya bucin. Iya, dulu pernah pacaran lama banget itu sama teman aku tuh. Siapa? Dimas Jayadi. Oh, tarak dung makan terong lagi. Pokoknya tiap kali gitu saya masuk. Ya, tapi cowok yang kayak apa yang bakalan meluluhkan hati seorang Shanti yang manjain kamu atau yang apa? Ya itu kan saya ordernya sama Tuhan di atas dong. Pokoknya saya mintanya yang karet 5.
karet 5 tuh apa? The best of the best. Karena aku percaya tuh jodohku tuh sudah ada, sudah ada. Oke. Tapi Yakin ya? sedang difilter sama Allah. Ya dong. Oh langsung pas sudah ada mukanya. Oh nama. Inisial ada banyak kayaknya. Bukan Oke. berarti belum ada. Aku aja nggak ngomong. Nanti aku tanya sama Indah Kalalo ya. Kamu sekarang ganti yang nanya. Oh oke. Siap. Set. Karus usia-usia kita ini mulai memasuki mana masa perimenopause, bukan menopause. Ada kekhawatiran nggak soal itu? Karena kalau dengar menopause itu kayaknya kita perempuan yang udah tua dan expired. Aduh, pedes banget nih aku. Aduh, keberesan nih aku. Jawabnya setelah berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di